Imbang di laga debut Iwan Bule soroti permainan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Debut pemain keturunan timnas U20 Indonesia di laga uji coba kontra Brom SK turut menyita perhatian Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Sebagaimana diketahui, Ivar Jenner dan Justin Hubner diturunkan pelatih Sintayong sejak menit awal pada pertandingan tersebut. Adapun Justin Hubner ditugaskan Sintayong sebagai palang pintu dan Ivar Jenner diplot sebagai jenderal lapangan tengah. Alhasil timnas Indonesia U20 mendulang 3 gol melalui gol bunuh diri dari Brom SK, Sanadin Faris dan juga Muhammad Zaki. Meskipun timnas U20 tidak memenangi pertandingan tersebut, Muhammad Iryawan tetap mengapresiasi perjuangan mereka. Pada pertandingan ini sejumlah rotasi dilakukan pelatih Sintayong dan 2 pemain calon naturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hubner dimainkan. Saya melihat permainan mereka cukup baik di debutnya bersama tim, ucap Muhammad Iryawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga berpesan kepada para punggawa Garuda Nusantara untuk terus berproses dan berkembang agar meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Di lain sisi, Ivar Jenner mengaku bangga bisa memperkuat timnas Indonesia U20. Ucapan senada juga dilontarkan oleh Justin Hubner yang bisa berseragam merah putih. Justin Hubner sendiri berharap bisa terus terlibat bersama timnas U20 Indonesia hingga Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Saat ditanya bagaimana karakter Sintayong, Justin Hubner mengaku percaya diri bisa disukai pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pernyataan tersebut bisa jadi psyword buat pemain timnas U20 Indonesia lain untuk bersaing secara sehat. Di Wolves, Justin Hubner bermain di posisi bek tengah di sisi kiri maupun kanan. Pemain 19 tahun itu tentu bakal bersaing dengan sederet nama di skuad Garuda Nusantara, seperti Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Dimas Juliono, Bernabas Sopor, dan Kakang Rudianto. Hal tersebut sudah terbukti, Justin Hubner mampu tampil 90 menit di laga debut bersama timnas U20 Indonesia. Punggawa Garuda Nusantara yang dirumorkan segera jadi pemain abroad. Pertama, Muhammad Ferrari. Kualitas kapten timnas Indonesia U20 ini mulai terasa sejak tampil di Piala AFF U19 2022 dan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Bersama Persija, Ferrari pun tak jarang mendapatkan pujian dari sang pelatih Thomas Doll. Tak hanya itu, bek asing anyar Persija, Ondrej Kudela juga tertarik untuk mengajak Ferrari bergabung di klub asal negaranya yakni Ceko. Di lini pertahanan, saya pikir saya sendirian. Saya punya seorang pemain yang hebat bersanding dengan saya, Ferrari. Pemain muda 20 tahun ini mengingatkan saya kepada David Zima, bek muda Torino. Dia punya masa depan yang bagus. Dia punya kepribadian yang baik. Saya tak ingin mengatakannya, tetapi saya tak ragu membawanya ke Liga Ceko, ujar Kudela di eSportplex beberapa waktu lalu. Kedua, Marcelino Ferdinand. Wonderkid Persebaya Surabaya ini telah lama dikabarkan akan abroad sejak debut pada Januari lalu. Dia pun mengaku telah berbicara dengan agennya terkait klub mana yang akan dia tempuh nantinya. Marcelino telah menjadi salah satu anak emas Sintayong. Dia tidak hanya diandalkan di timnas Indonesia U20 saja, melainkan juga di tim U23 bahkan senior. Marcelino bahkan menjadi pencetak gol termuda saat tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Ketiga, Ronaldo Kuateh. Pemain muda keturunan Indonesia Liberia ini juga kuat dikabarkan bakal abroad. Ronaldo bahkan telah mendapatkan tawaran dari klub Turki Antalyaspor sejak awal tahun ini.
Namun saat itu usianya masih 17 tahun dan belum cukup umur untuk tanda tangan kontrak. Kini pemain Madura United itu telah genap 18 tahun sejak 19 Oktober lalu. Ronaldo tampaknya tinggal menunggu tawaran kontrak tersebut datang kembali kepadanya. Kembali dari cedera, Sadil jadi pahlawan Sabah FC. Kabar membanggakan datang dari winger timnas Indonesia yang saat ini tengah berkarir di Malaysia, Sadil Ramdhani. Terbaru, Sadil memainkan peran penting dalam kesuksesan Sabah FC menyegel tiket semifinal Piala Malaysia 2022 usai mengalahkan Kuching City dengan agregat 2-1. Sebagai informasi, laga tersebut berjalan sengit yang membuat Sabah harus tertinggal 0-1 hingga 90 menit. Memasuki babak perpanjangan waktu, Sadil Ramdhani pun masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-94. Pergantian tersebut terbukti sukses lantaran Sadil langsung memberikan assist kepada Taiki Kagayama untuk mengubah skor menjadi 1-1. Skor itu pun bertahan hingga Sabah FC berhak melaju ke semifinal setelah meraih kemenangan 1-0 di leg pertama. Seperti diketahui berdasarkan keterangan pelatih Sabah FC Ong Kim Swee pada 31 Oktober 2022, Sadil berada di daftar pemain cedera. Bahkan saat itu sang pelatih sudah menyatakan masa depan Sadil tidak lagi ada di klub. Sadil pun melewatkan beberapa pertandingan termasuk di babak 16 besar Piala Malaysia melawan UETM. Dia pun hanya menghiasi bangku cadangan Sabah FC. Momen comeback Sadil Ramdhani ini pun mendapatkan sejumlah pujian. Salah satunya datang dari sang pencetak gol Sabah FC yang berterima kasih melalui Instastory. Dengan mengantarkan Sabah FC menang di laga ini, Sadil diprediksi bakal tampil di babak semifinal yang akan digelar pada tanggal 15 dan 19 November mendatang. Setelah itu, ex-pemain Persela tersebut diharapkan mampu bergabung dengan skuad Garuda, yang direncanakan bakal melakoni TC akhir bulan mendatang guna menghadapi Piala AFF 2022.